Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taufik hidayah mau hadir melangkahkan kaki, menggerakkan kendaraan kita dari Gandaria ke Banten. Masya Allah, jauh Banten ya, Banten Ciputat tapi ini ya, lumayan jaraknya sekitar 9 kilo, tapi masih mau ke sini. Nah, saya yakin dan berhusnudzon setiap putaran roda dibalas pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makin jauh jarak ngaji kita, makin banyak pahala yang Allah berikan buat kita ya. Dan kita berharap mudah-mudahan pengajian yang kita adakan di malam hari ini akan Allah jadikan sebagai pengajian dengan ilmu yang manfaat, yang bisa membawa kita semakin bertambah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayu al-habab, kajian kita malam ini adalah kajian tasawuf. Jadi memang kesepakatan kita di malam Rabu ketiga kita ngaji di Lagoso, kajiannya tidak fikih tapi tasawuf. Terakhir pembahasan kita tentang adabus shalah, adabnya salat ya. Pembahasan terakhir mengenai membaca surat. Jadi dari mulai takbir diajarin bagaimana cara yang benar, lalu baca Fatihah doa iftitah ya, lalu baca ta'awudz, baca Fatihah, baca surah, lalu kita diajarkan ketika lagi baca supaya menghadirkan hati, khusyuk, jangan noleh kanan dan kiri. Nah, itu ketika berdiri. Nah, setelah selesai baca surah dalam kondisi berdiri, apa yang kita kerjakan? Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu, thumma kabbir lirruku'. Ketemu? Ada halaman berapa tuh? Halaman 65 ya. Yang bawa kitab. Thumma kabbir lirruku', kemudian bertakbirlah kamu lirruku'i, untuk melakukan ruku' ya. Ini Pak sama persis dengan tadi kita di Nurul Yakin ya, pembahasan angkat tangan tuh ya, masalah ruku'. Nah, ketika ruku' bagaimana ini? Kama sabaqa, sebagaimana keterangan sabaqa yang sudah lewat. Maksudnya gimana? Ketika lagi takbiratul ihram kita kan disunahkan angkat tangan. Begitu juga ketika ruku' ya. Jadi ketika tangan pertama di bawah dada ya, di atas perut, di bawah dada, memulai ruku' dengan takbir, dan permulaan takbir berbarengan dengan permulaan angkat tangan. Allah, terus sampai badan kita memungkuk. Allahu Akbar. Nah ya, begitu sudah memungkuk, takbirnya selesai dan angkat tangannya pun selesai ya. Jadi Allah, terus langsung turun. Ini begitu Allah badan turun, tangan ikut turun. Bukan berarti tangannya Allah, enggak ya. Jadi tangan begitu badan turun, tangan juga tuh turun. Tapi takbirnya dipanjangkan ya. Jadi disunahkan angkat tangan ketika kita mau ruku, wa muddat takbir ya. Dan panjangkanlah, wa muddat, dan panjangkanlah at-takbir ila intihai ruku'i, sampai selesainya ruku'. Takbirnya panjangin ya, sambil angkat tangan Allahu Akbar. Nah, barnya sini ya. Awal takbir berbarengan dengan awal angkat tangan, akhir takbir berbarengan dengan akhirnya ruku' ya. Summa dha' rahataika, lalu kemudian dha' rahataika, letakkanlah rahataika, kedua telapak tangan kamu, ala rukbataika, di atas kedua dengkul kamu. Nah, jadi telapak tangan taruh di dengkul ya. Wa asabi'aka ya, dan letakkan jari jemari kamu mansyuratan di apa namanya? Di apa bahasa kita nih? Kalau ini kan genggam. Ini apa nih?
Mansyura itu disebarkan. Ini genggam di kepal. Ini apa nih? Dilebarkan ya, dibuka gitu ya, maksudnya dibuka lah gitu ya. Dan jari jemari kamu dilebarkan, dibuka, jangan digenggam. Jadi jangan begini, bukan begini, tapi begini. Ya. Kemudian dan juga membukanya mutafarriqah, dipisah, tidak dirapatkan tapi dipisah jari jemarinya. Wasaton, dengan kondisi terpisahnya, ini sedang-sedang aja, jangan lebar banget, sedang-sedang aja, normal gitu, normal ya. Muwajjahah, diarahkan li jihatil qiblah, ke arah kiblat. Ala tulisaq, ya, searah dengan panjangnya apa, searah dengan betis kita. Jadi gini, kalau saya berdiri, posisinya tangan gini nih, tuh. Jadi bukan ke sini, ya, gini, nggak begini. Walaupun ada riwayat begini, ada riwayat, dua riwayat, tapi yang dipilih Imam Ghazali ini semua ya diarah ke kiblat tuh, sejajar sama betis, ya, paham nih, ya, gini ya, kiri kanan, ditempelin, jangan nggak ditempelin. Kadang orang sampai kelewatan sampai sini. Nah ini enggak nih, ya, sunnahnya di sini, di dengkul, bukan di betisnya. Ya, ada yang begitu, ya, di sini orang. Nah, ini sebenarnya aqallur ruku' itu minimal ruku', tangan kita itu bisa menyentuh dengkul. Ini sebenarnya udah cukup begini nih. Sebenarnya udah cukup, tapi nggak sempurna. Sikap sempurnanya ini punggung rata tuh ntar. Sejajar sama pala, jangan begini banget. Jangan begini banget, sejajar aja. Itu. Ya. Sejajar. Jadi nanti digambarkan Imam Ghazali, kalau ada papan itu ditaruh, dia nggak akan jatuh. Karena posisinya lurus. Gitu ya. Walaupun sebenarnya apa rukunya udah cukup, tapi kurang sempurna. Yang sempurna yang sunnah yang seperti tadi dicontohkan. Jelas? Kemudian ini kayak banyak diri nih, ya. Wansib rukbataika, sebentar. Ya. Di sini katakan tuh, ya, di syarahnya, jari jemari mengarah ke betis, jadi arah ke bawah semua tuh. La tahrif syai'an minha an jihatiha yumnatan wa yusratan. Tidak mengarah ke kanan, tidak mengarah ke kiri. Tapi begini. Walaupun waktu di Masjidil Aqsa saya sampaikan ada riwayat yang begini, ya. Jadi tapi yang dipilih Imam Ghazali yang begini, ya. Wansib rukbataika, dan tegakkan, luruskan rukbataika, kedua dengkul kamu. Jadi ruku itu jangan dengkulnya ditekuk. Ada orang ruku begini. Nah, ini nggak sempurna nih, nekuk nih, lurusin, ya, diluruskan dengkulnya, ya. Kemudian wa mudda zahraka, lalu panjangkanlah, ya, zahraka, punggung kamu, wa ra'saka, dan kepala kamu, mustawiyan, dalam kondisi yang sejajar, kasafihah, seperti papan. Jadi ini dipanjangkan, ya, jangan diginiin, ya, tapi panjang. Ini punggung kita sejajar sama kepala. Lihat kaki itu, kaki semua ngadep kiblat, kaki jari jemari ngadep kiblat. Ini nanti direnggangkan seukuran syibir, ya. Ini posisi. Oh, ya. Jadi kalau seandainya ditaruh papan di belakang punggung kita, dia nggak akan jatuh karena sudah rata, gitu ya. Baik. Kemudian sebentar. Wajafi mirfaqaika, dan benggangkanlah, lebarkanlah, ya, mirfaqaika, kedua lengan apa? Kedua sikut kamu, an jambaika, dari kedua lambung kamu. Jadi bagi laki-laki nih, kalau lagi ruku, ini sikut, ya, mirfaq, jangan dekat sama lambung kanan kiri, ya. Jangan begini, tapi begini, tuh. Dibuka, dilebarkan. Lebarkan kedua sikut kita dari kedua lambung kita. Sampai sini jelas? Jelas, ya? Kemudian wajafi mirfaqaika an jambaika, wal mar'atu la taf'alu dzalik. Tapi kalau perempuan jangan begitu. Bal tadummu ba'daha ila ba'din. Tapi rekatkan, ya, antara sikut dengan lambungnya. Merekatkan sebagian
sikutnya dengan sebagian lambung. Kalau perempuan beda, perempuan begini posisinya dia, rapat ini nih, rapetin. Kalau kita lebarin, paham ya perbedaannya? Kalau Jaya dikira-kira aja ya, karena dia nggak lihat tuh, ini kira-kira gimana tuh ya. Baik, kemudian waqul, dan ucapkanlah subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbi Tuhanku al-azim yang maha agung. Ini berapa kali ya? Salasan 3 kali ya, salasan 3 kali. Kalau 1 gimana Ustaz? Atau 2 cukup nggak? Dapat sunnah tapi makruh, hasil sunnah tapi nggak sempurna ya, minimal 3. Tapi kata Imam Ghazali, wa in kunta munfaridan, kalau kamu sholatnya sendirian, faziyadah, maka menambahkan ila sab'in sampai 7, wa ishrina, dan sampai 20 ya, sab'in wa ishrin 27, hasanun, itu bagus. Jadi kata Imam Ghazali, kalau sendirian sampai 27 juga nggak apa-apa ya, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 27 itu bagus. Cuma kayaknya kita jarang begitu ya. Paling kalau sholat tasbih kan itu juga cuma 10, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya, diulangin 10 kali ya. Baik, tsumma rfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepala kamu. Nah, kita sudah ruku nih, subhana rabbiyal azim hamdi 3 kali. Tsumma rfa' ra'saka, lalu angkat kepala kamu, hatta ta'dadila qa'iman, sampai kamu tegak lurus berdiri. Nah, jadi posisi i'tidal yang sempurna lurus, jangan setengah-setengah i'tidalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, belum, lurusin dulu, tegakin dulu punggung kita sama seperti kita berdiri, baru sempurna i'tidalnya ya. Kemudian qailan, sambil mengatakan sami'allahu liman hamidah ya, ketika bangun ngucap sami'allahu liman hamidah. Tangan jangan kau set, tangan diangkat. Termasuk sunnah mengangkat tangan 4 tempat kemarin tadi ya, subuh tuh. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar, yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu ya posisinya tuh, hamidah. Nah, ya, itu sunnah angkat tangan sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar ya, sami Allah, Allah maha mendengar liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Jadi yang memuji dia Allah dengar ya. Nah, ini kalimat sami Allahu liman hamidah berbeda sendiri dengan zikir ketika pindah, pengen diri, pengen sujud, pengen duduk, itu semua Allahu Akbar ya. Dalam sejarah itu ada yang mengatakan ini peristiwa dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, riwayat lain mengatakan oleh Sayyidina Ali ya. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali ya, ini sedang berjalan ke masjid, ingin jamaah sama Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan ada kakek-kakek jalan lama ya, dipikir mau ke masjid juga. Ini Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar ingin ngeduluin, gak enak ya, jaga adab sama yang lebih tua. Akhirnya ditungguin jalannya pelan-pelan. Ternyata ini kakek bukan muslim, orang Yahudi, dia nggak ke masjid. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar takut ketinggalan ya. Beliau sangat menjaga jamaah dari awal sampai akhir bersama Rasulullah SAW. Makanya dia mengatakan mudah-mudahan masih ditungguin gitu ya, dalam hati gitu, mudah-mudahan masih ditungguin nih, belum ketinggalan 1 rakaat. Kan orang dapat 1 rakaat itu ketika ikut ruku sama imam. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar jalannya pelan karena menghormati orang tua ini, Rasulullah sebenarnya posisi udah ruku tuh di rakaat pertama. Lalu ketika Nabi pengen bangun, dicegah sama Jibril dengan sayapnya. Kata Jibril, ya Rasulullah panjangin rukunya ya, nunggu Abu Bakar. Satu riwayat mengatakan nunggu Umar, nunggu Sayyidina Ali. Karena Rasulullah panjangin tuh ruku. Nah, begitu Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali nyampe di masjid, lihat Nabi masih ruku, dia mengatakan alhamdulillah masih dapat 1 rakaat nih ya, karena kan ruku bareng dapat 1 rakaat, maka mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah, yang tadinya ketika i'tidal sebenarnya zikirnya itu Allahu Akbar juga awalnya dulu. Di awal-awal sholat itu zikir ketika i'tidal Allahu Akbar, tapi begitu Sayyidina Abu Bakar mengatakan alhamdulillah masih dapat 1 rakaat nih karena ikut ruku, maka kata Jibril ketika Sayyidina Abu Bakar udah ikut ruku sama Rasulullah, kata Jibril, ya Rasulullah ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini bisyarah, kabar gembira buat Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali ya, dalam riwayat lain bahwasanya Allah mendengar orang yang memujinya
Gitu ya. Jadi luar biasa ini satu kedudukan yang mulia. Nah, ini ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini baik dia salat sendirian atau imam atau makmum. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan jika makmum maka ucapkan, kalau imam sami Allahu liman hamidah, makmum ucapkan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Cuma yang mu'tamad di mazhab kita Imam Syafi'i, makmumkah itu, sendiriankah itu, imamkah itu, bacanya sami Allahu liman hamidah, nggak ada bedanya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika imam bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mubalik bilang apa? Rabbana walakal hamd gitu. Nah itu di mazhab kita ada pendapat begitu, cuma pendapat lemah. Pendapat kita yang mu'tamad tetap baca sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian faqul, dan ucapkanlah, fa idza stawai, qailan sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawaita, maka ketika kamu sudah lurus qaiman berdiri, faqul, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, segala pujian. Dalam riwayat lain hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada riwayat begitu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mil as-samawati, ada dua riwayat, ada mil'a, ada mil'u, boleh yang mana aja. Mil as-samawati, dengan pujian yang seluas, sepenuh langit-langit, pujian yang bisa memenuhi langit-langit. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, ya. Wa mil ama bainahuma, dan sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa mil ama syi'da, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari sesuatu ba'du, setelah langit-langit dan bumi. Karena kita nggak tahu, yang kita tahu langit dan bumi, siapa tahu ada alam lain. Nah, saya memuji engkau ya Allah seluas seluruh alam semesta itu. Nah, jadi luar biasa nih, ya. Nah, juga ketika i'tidal jangan panjang-panjang i'tidalnya, karena dia termasuk rukun qasir. I'tidal dan duduk antara dua sujud, ya, kecuali ketika sholat tasbih. Nah, gitu kan kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali itu enggak masalah, karena memang sunnah, ya. Sampai sini paham? Paham, ya. Wa in kunta fi fardhati subhi, dan jikalau kamu berada dalam salat fardu subuh, faqra, maka bacalah al-qunuta, qunut fi raq'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua. Nah, kalau subuh baca qunut, ya. Fi i'tidalika, ya, dalam kondisi tidak kamu minar ruku, dari ruku. Nah, ini kunut, kata para ulama, minimal supaya kunut kita dapat pahalanya, yang penting doa. Dan doa ini ada kunut ini terisi dari doa dan pujian. Ada doa, ada pujian untuk Allah. Kalau kita misalnya kunutnya mau buru-buru nih, ya, Allahumma ghfirli ya ghafur, cukup deh, langsung Allahu Akbar. Dan tidak sunnah sujud sahwi, karena pengertian kunut itu kumpulan dari doa dan sana, doa dan pujian, ya. Jadi misalnya Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma arhamni ya rahman, boleh. Yang penting ada doa, ada pujian buat Allah kalau kita buru-buru. Tapi kalau Anda sudah memulai dengan yang afdal, itu kan kunutnya Rasulullah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu yang paling afdal. Nah, kalau Anda sudah memulai dengan takbirnya kunutnya Rasulullah, maka nggak boleh kurang satu kalimat pun, bahkan satu huruf pun. Kalau kurang satu kalimat atau bahkan satu huruf, misalnya cuma satu huruf kurang, maka Anda sunnah sujud sahwi. Karena kunut ini termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggal semuanya atau sebagiannya, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak wajib. Mau sujud boleh, mau enggak boleh. Tapi ya yang afdal sujud. Paham, ya? Nah, ini ketika kunut. Ya, insyaallah udah pada hafal semua, ya. Jangan mentang-mentang jadi makmum jadi nggak hafal. Oh, nggak hafal, makmum itu saya tinggal amin doang, ya, amin doang, hafalin juga. Allahumma hdini fiman hadait. Ya, dia 5 kalimat doa, 5 kalimat pujian, ya, lalu 1 istighfar, lalu selawat. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Habis itu pujian, memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Baru astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu riwayatnya seperti itu, ya. Nah, ini jangan sampai kurang sedikit pun.
Misalnya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallamnya enggak ada, sunnah sujud sahwi. Ya. Sampai sini jelas? Nah, ya. Kalau Allahumma hdina sama Muhammadini apa bedanya? Kalau Allahumma hdini sama Allahumma hdini bedanya apa? Bedanya artinya. Kalau untuk doa sendirian maka menggunakan kalimat Allahumma hdini. Ya, kalau kita artikan Allahumma hdini, ya Allah, ihdini, berikan petunjuk pada saya. Kalau Allahumma hdina, berikan petunjuk kepada kami. Nah, jadi beda. Kalau jadi imam diganti tuh ni jadi na. Allahumma hdina fi man hadait gitu, wa'afina. Karena kalau na itu untuk orang banyak, kami. Kalau ni buat saya. Itu jadi perbedaan di situ. Ya, kalau sendirian misalnya kita sholat nggak jamaah sendirian, Allahumma hdini. Tapi kalau jadi imam, Allahumma hdina. Ya. Apa arti kunut itu? Allahumma hdini, ya Allah, berikan petunjuk kepada saya fi man hadait, sebagaimana orang yang telah engkau kasih hidayah. Ya Allah, banyak orang sudah engkau kasih hidayah, kasih saya hidayah kayak gitu juga, ya. Wa'afini fi man afait, dan berikan afiyah. Afiyah itu bisa berarti kesehatan, bisa berarti kesejahteraan. Dan berikan kesejahteraan pada saya seperti orang yang telah engkau berikan kesejahteraan, ya. Kemudian wa tawallani, sejahtera itu artinya kayak keberkahan gitu. Jadi kita, kata Habib Salim itu, kalau kita ente minta ilmu kepada Allah ma'al afiyah, minta harta ma'al afiyah, minta sehat ma'al afiyah. Karena kalau nggak disertai afiyah, kita punya ilmu kadang bisa menjerumuskan kita ke neraka, sombong dengan ilmu kita, merasa lebih alim dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, akhirnya jadi dapat neraka dari Allah, sombong. Diberikan harta, kadang harta kita bikin kita sombong dengan kekayaan kita, merendahkan orang lain, ya, pelit, nggak mau zakat, ya. Akhirnya nggak afiah tuh, kaya tapi nggak afiah, ya. Pengen diberikan kesehatan tapi nggak afiah, sehat badannya, cuma kerjaannya sehat, nyawer mulu, dugem mulu, ya, main perempuan mulu, ya. Berhentinya kalau sakit doang. Kita nggak pengen begitu, kita pengen dikasih sehat, harta, ilmu, tapi ma'al afiah, digunakan untuk kebaikan. Itu maksudnya afiat itu. Wa tawallani, dan ya, tawalla itu kuasai saya, ya. Tawallani itu kita dikuasai oleh Allah, dijaga oleh Allah. Fi man tawallait, sebagaimana orang yang telah engkau kuasai. Jadi seperti orang yang telah engkau jaga. Allah jaga kita, ya, kita minta dijaga sama Allah. Wa barik li, dan berkahilah saya, berkahi untuk saya fi ma a'tai, terhadap sesuatu yang engkau telah berikan pada saya. Apapun yang Allah berikan pada kita, harta, pangkat, ya, istri, keluarga, kendaraan, rumah, apa semua, ya, makanan, kita minta diberkahi, ya Allah. Kalau nggak berkah, nggak enak. Ente punya duit banyak, tapi hasil ngambil duit orang, hasil ngambil hak orang, banyak kelihatannya, cuma nggak ada keberkahan di situ. Apa itu berkah? Kalau kiai bilang, ulama kita bilang ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu punya sesuatu itu jadi tambah baik. Dikasih harta sama Allah, kalau tuh harta bikin tambah baik buat kita, itu namanya berkah. Punya harta yang dipikirin bagaimana saya bisa beli tanah buat wakaf, bagaimana saya bisa nyumbang buat fakir miskin, ya, menyantuni janda-janda yang susah, bagaimana saya bisa bangun pesantren, nyumbang masjid, itu namanya berkah, namanya punya harta. Cuma kalau punya harta pikirannya, ya, gue mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ke Eropa, mau ke Australia, nggak pernah kepikiran mau umroh, haji juga enggak, ya. Gue pengen beli mobil baru, walaupun boleh aja, padahal mobil udah 3, ya, boleh aja, masalah. Tapi ada juga yang naudzubillah dipakai buat jalan-jalan ke tempat maksiat, ke Bali, ya, ke Lombok, ya, ada Gili Trawangan, tempat bule telanjang, ada, ya, pergi ke sono, ya, ada aja ntar tuh. Kalau nggak berkah tuh harta, ntar akan habis tanpa bisa dia nikmati. Gimana Ustaz contohnya? Misalnya orang kalau hartanya nggak berkah itu caranya macam-macam, ngambil dengan cara yang haram, ya, korupsi, nyolong, nipu orang, ngambil hak orang, mentang-mentang kuat, mentang-mentang berkuasa, diambil hak orang sama dia. Kadang yang diambil temannya sendiri, kadang diambil hartanya adiknya sendiri, abangnya sendiri, anaknya sendiri, diambil tuh haknya tuh, ya, nggak akan ada keberkahan. Gimana cara Allah ngambil? Ada aja, sakit, akhirnya duitnya habis buat berobat, ya. Ada orang sakit duitnya
miliaran habis buat berobat. Ya. Sakit enggak, ada aja kemalingan, ditipu orang, kebakaran, ya. Anaknya lah masuk penjara, habis duit buat nebus anaknya. Narkoba habis buat rehabilitasi. Nggak berkah tuh hartanya. Ya. Dan di hatinya nggak ada rasa puas, kurang terus. Sebenarnya kekayaan itu kan bukan ketika duit banyak, bukan. Bagaimana ketika kita bisa merasa cukup dengan pemberian Allah, itu kaya namanya. Ente punya duit, gaji sebulan cuma 4 juta, 5 juta. Ya. Tapi di hati ente merasa alhamdulillah cukup, alhamdulillah nih. Cukup kaya itu. Kalau ente gaji 50 juta sebulan, tapi di hati merasa, dikit amat ya. Kurang nih, belum bisa beli Ducati nih. Kurang terus. Walaupun duit banyak, tetap aja miskin. Karena orang kaya itu yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pengen. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah berkahi dengan sesuatu yang Engkau berikan pada kami. Ya. Kemudian waqini syarra ma qadait, ya, waqini dan lindungi saya syarra ma qadait, keburukan sesuatu yang Engkau telah putuskan. Kan Allah sudah bikin ketentuan, bikin keputusan. Saya berlindung jangan sampai keputusan itu yang jelek buat saya gitu. Karena kalau sudah buat keputusan, bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Allah bilang Hafid hari ini kecelakaan, mau kata pakai sabuk pengaman juga mau gimana, kecelakaan celananya. Ya, makanya kita berlindung sama Allah setiap subuh tuh sebelum mulai aktivitas. Doa waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, saya lindungi saya dengan rahmat-Mu dari keputusan yang buruk buat saya. Jangan sampai hari ini ngalamin keputusan buruk. Ya, ketipu orang, kecelakaan, penyakit yang berat, kebanjiran, malingan, kebakaran. Alhamdulillah, jangan ya Allah. Saya takut, lindungin saya Allah. Itu minta perlindungan. Itu doanya 5. Lalu setelah doa kita tahu diri, muji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang mampu memberikan keputusan dan tidak seorang pun bisa memberikan keputusan atas dirimu. Allah yang bisa ambil keputusan. Wa innahu la yadhillu man walait. Dan sesungguhnya tidak akan ada orang yang bisa merendahkan orang yang Engkau lindungi. Kalau Allah lindungi seseorang, nggak akan bisa direndahkan. Kalau Allah sudah takdirkan nih orang bakal naik derajatnya, bakal mulia dia. Biar kata orang berusaha jatuhin dia, nggak bakal jatuh. Ya. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah mendapat kemuliaan man adait, orang yang engkau musuhi. Kalau Allah bilang ini bakal jadi orang hina nih, rendah, biar kata gimana juga nggak bisa mulia. Tabarakta, ya, maha suci, tabarakta Rabbana, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha luhur Engkau, maha tinggi Engkau. Nah ini pujian kita buat Allah. Baru setelah itu kita astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah dan aku bertobat kepada Engkau. Habis itu ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kalau subuh. Begitu juga subuh kunut ini disunahkan selain tiap hari subuh di i'tidal kedua, juga di witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Witir rakaat terakhir ya di pertengahan kedua bulan Ramadan. Dari mulai malam ke-16 itu sunnah kunut. Dengan kunut seperti kunut subuh, itu sunnah. Bahkan di mazhab kita ada yang mengatakan dari awal Ramadan, dari malam pertama, dan ini di pendapat yang kuat di mazhab Imam Malik. Ya. Bahkan ada yang mengatakan setiap malam kalau witir sunnah kunut. Ada pendapat begitu. Ntar kalau kita ngaji kitab gede-gede lagi itu ada khilaf dari situ. Ya. Wakila ada aqwal banyak. Ya. Jadi usahakan subuh jangan tinggalkan kunut, karena itu sunnah abad. Kalau ente nggak kunut, maka disunahkan ganti dengan sujud sahwi, baik ninggalinnya sengaja atau lupa ya. Kalau imam kita nggak baca kunut gimana Ustaz? Maka kita bagi makmum, kalau masih sempat kunut, masih sempat baca kunut sebelum imam bangun dari sujud kedua, dari sujud pertama ya. Kalau imam udah sujud, udah nggak usah dah, karena kan kita gini, kita kan i'tidal ya, kita kunut nih, imam enggak. Ini kan kita nggak boleh telat dari imam 2 rukun. Rukun yang pertama sujud, rukun yang kedua duduk antara 2 sujud. Kalau imam sudah pengen turun ke sujud kedua, ente belum sujud juga, belum selesai kunut, belum sujud, maka sholatnya batal. Gitu ya. Jadi kalau emang ente kira-kira imam, kalau di Masjidil Haram itu, di Masjid Nabawi, saya ingat waktu haji itu, imamnya nggak baca kunut, tapi dia i'tidal dilamain sama dia.
Jadi mungkin memberi kesempatan bagi yang mazhab Syafi'i untuk kunut sendiri. Nah, ya. Dia nggak angkat tangan. Kita yang Syafi'i angkat tangan, kunut sendiri. Dia agak panjang tuh, dia doa biasa tuh. Ya. Nah, begitu kira-kira sudah cukup kunut, baru dia sujud. Kalau imam kita nggak kunut dan tidak ada waktu buat kunut, gimana Ustaz? Nggak usah kunut. Ikutin aja imam, ya. Nanti ketika imam salam, ya, kalau dia sebelum salam sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Misalnya tadi dia sengaja atau lupa ninggalin kunut, tapi sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya udah nggak kunut, nggak sujud sahwi, maka kita sebagai makmum pilihannya ya adalah sujud sahwi yang afdol. Kapan sujud sahwi kita? Setelah imam salam. Setelah imam selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita jangan salam dulu, kita sujud sahwi, 2 kali sujud lalu salam. Sunnahnya begitu. Jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Enggak. Kapan waktu baca doa kunut? Baca doa kunut itu setelah selesai membaca zikir di waktu i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, baca dulu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu selesai itu baru Allahumma hdina fi man hadait gitu. Ya, dijeda baru baca kunut. Apa yang dalam tumanina dan tempatnya di mana? Apa yang dimaksud dengan tumanina dan di mana tempat tumanina? Tumanina itu sukunun ba'da harakatin atau sukunun bainal harakatain. Diam di antara 2 gerakan atau diam setelah bergerak, itu namanya tumanina. Diam dulu biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Kapan kita sunnah? Kapan kita wajib tumanina? Wajib tumanina ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Itu wajib tumanina. Jadi nggak boleh ente ruku', Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya masih ada rekaman videonya tuh orang salatnya. Mungkin masih ada di sini. Iya, coba kita sempat share ya. Aduh, ini kalau kita lihat berantakan salatnya itu. Sengaja maksudnya? Hah? Sengaja kali Ya, ya? nggak paham juga itu gimana ya Allah ya Rabb. Sengaja memang di-expose itu gerakan Islam tuh begitu. Kelihatannya jelek gitu ya? Iya. Bisa jadi tuh. Jadi sengaja orang Islam tuh. Diki belum lihat Diki ya? Diki handphonenya ketinggalan dulu dia di toko, ini belum diambil sama dia. Ya, jadi kalau sholat tanpa tumanina nggak sah sholatnya. Dulu ada sahabat sholat kayak gitu tuh, orang Badui, orang yang belum tahu ngaji ya. Kalau sholatnya nggak pakai tumanina, di depan Nabi nih di Masjid Nabawi, selesai sholat kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi ente belum sholat ya. Lalu sholat kedua kali kata Nabi, sholat ente belum sholat. Sampai 3 kali sholat lagi ente belum sholat ya. Akhirnya kata Badui ini, ajarin dong ya Rasulullah, gimana cara sholat yang benar. Kata Rasulullah, ente kalau sholat ketika ruku tumakninah, ketika i'tidal tumakninah, ketika sujud tumakninah ya, baru benar sholatnya. Nah, yang sekarang terjadi tuh banyak yang di video-video viral itu ya, sholatnya nggak pakai tumakninah, nih nggak benar ya. Tahu di mana tuh ya. Jelas, ini ada pertanyaan lagi? Itu kan tempatnya setelah bacaan sebelum bacaan. Apa tuh? Tempatnya tumanina. Tumakninah. Tumakninah itu Tempatnya sebelum bacaan itu ya. bukan. Tumakninah itu yang walaupun kita nggak ada jeda. Jadi gini, Allahu Akbar, langsung Subhana Rabbiyal Azim. Itu udah tumakninah karena yang penting dia gerakannya diem, walaupun lisan kita baca. Ya. Walaupun lisan kita baca. Seandainya lisan kita nggak baca, baru tuh. Misalnya kita nggak mau baca apa-apa nih. Allahu Akbar, diem aja. Nah, itu minimal dalam hati subhanallah. Minimal walaupun di hati nggak ngucap, tapi diemnya itu syukuran subhanallah. Jadi bukan berarti Allahu Akbar, diam dulu subhanallah baru subhana rabbiyal azim, enggak begitu maksudnya. Jadi nggak ada jeda. Yang penting gerakan itu diem. Jelas ya? Baik. Sampai sini paham. Kemudian tsummasjud. Kemudian sujudlah kamu mukabbiran, dalam kondisi membaca takbir, ghaira rafi'il yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan ya. Dan memulai takbir berbarengan dengan permulaan turun
dan akhir takbir berbarengan dengan akhirnya tuh turun. Saya praktekkan lagi nih. Jadi kita tadi i'tidal, ya. Ketika i'tidal kan kita begini nih. Kalau pakai kunut ya kunut, ya. Selesai kunut, dan kalau kunut tidak sunnah diusapin ke wajah. Beda sama doa di luar sholat, ya. Habis doa begini atau begini, sunnah diusapin. Cuma kalau kunut nggak, langsung turun tangannya. Nah, ketika pengen sujud, maka memulai sujud dengan berbarengan sujud dengan berbarengan takbir. Jadi bareng tuh Allah, nah gitu. Bukan berarti turun dulu Allahu Akbar, enggak. Tapi ketika mulai turun, udah mulai takbir Allah. Kapan akhir takbir? Bareng sama selesai sujud Allahu Akbar, nah gitu. Paham? Kalau tidak di luar kunut apa tahan yang bagus? Ya, tidak di luar. Maksudnya ketika i'tidal. Tangannya ke depan apa dulu? Oh, kalau i'tidal, ya kalau kunut kan tangan begini. Iya. Buat siapa? Buat Bunda, ya. Taruh di itu, atas freezer. Ya. Kalau kunut, itu kan sunnah tangan begini nih. Tangan kita dibuka kayak orang doa, ini sunnah begini. Ditempelin sejajar sama bahu kita. Ini sunnahnya begini. Kalau doa, Allahumma hdina fi man hadait, ya. Kalau begini dapat pahala, cuma nggak sempurna begini, ya. Pandangan mata ke tangan kita. Kalau lagi i'tidal kan pandangan mata ke tempat sujud. Tapi kalau lagi kunut ke tangan. Nggak usah kita giniin, nggak usah. Gini aja biasa udah. Lihat. Lalu ketika selesai kunut, taruh, kita turun. Nah kalau nggak kunut gimana? Sami Allah, gini. Sami Allahu liman hamidah. Ini tangan di mana taruhnya? Irsal, di sini, pinggir. Ya, walaupun ada pendapat kedua di mazhab kita iqbal, tapi ini kurang kuat. Pendapat yang kuat begini. Mazhab Malik begini, bahkan sepanjang sholat begini mazhab Malik. Allahu Akbar, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Malik. Mazhab Syafi'i enggak. Kalau lagi diri begini baca surah, kalau lagi i'tidal begini. Jelas? Ya. Jadi memulai takbir turun sujud berbarengan dengan permulaan turun. Allah gitu. Allah. Nggak apa-apa, artinya nggak usah diulangin lagi, nggak harus satu nafas. Allah Akbar, nggak apa-apa juga, ya. Bukan berarti Allahu Akbar, enggak, ya. Jadi nggak disyaratkan harus satu nafas. Jelas? Nah kemudian perhatiin lagi, Sumasjud mukabbiran ghaira rafi'il yadaini wada' awalan, dan letakkanlah pertama kali al-ardi, di atas tanah, di atas tempat kita sholat, maksudnya nggak harus tanah ya, pokoknya tempat kita sholat. Rukbataika, nah ini yang tadi kita bahas di Masjidul Yakin. Ketika turun kan kita takbir tuh ya, yang pertama ditaruh apa? Bukan tangan tapi dengkul, kedua dengkul berbarengan. Allah, nih nggak satu-satu. Allah, ya, itu enggak ya. Kalau orang-orang keraton ngadep raja begitu tuh. Coba berarti kalau di Jawa-Jawa tuh ya, kalau ketemu raja tuh kan turun tuh satu-satu. Nah, gitu. Kalau sholat enggak, sholat langsung dek, ya. Itu pertama letakkan kedua dengkul kita, summa yadaika, lalu kedua tangan kita, tangan kamu. Nih. Nah, meletakkan tangan, ya. Nah, dengkul ini posisinya, ya. Nanti antara paha sama betis seukuran 45 derajat. Jadi miringnya tuh kemiringannya, sudut kemiringannya kayak segitiga apa tuh? Siku ya? Apa sih segitiga begitu tuh, serat-serat gitu ya. Nah, jadi nggak begini, ya, nggak nempel sama betis, juga nggak jauh banget sama betis. Langsung sujud. Kejauhan ini kejauhan, ya. Jadi sedang aja gini. Ini sejajar rata nih. Lalu posisi tangan, ya, jangan digenggam, dilepas, dibuka. Jari jemari tidak renggang, rapat. Diletakkan di mana? Diletakkan sejajar sama bahu. Kalau bahu kita turunin, itu bakal kena tangan. Ini posisi gini, ya. Jadi kalau seandainya digini tuh sejajar tuh sama tangan kita, ya. Dan jangan keluar dari batasan bahu, jangan begini, ya. Begini, tetap begini. Tapi sikutnya, ya, lengannya dibuka. Ya.
gitu ya. Jadi posisi tangan begini, sikut dibuka. Nah, ini kalau laki-laki. Lalu ingat, anggota sujud kan 7. Jidat ini harus terbuka. Harus ada bagian dari jidat yang kena sama tempat sujud, walaupun sedikit. Misalnya begini, masih ada. Mana jidat itu? Jidat itu dari mulai tempat alis, tumbuh alis, sampai tempat tumbuh rambut. Ini jidat nih, lebarnya segini. Yang udah miring ini bukan jidat. Nggak boleh sujud begini. Ini bukan sujud, puyeng ya. Ini, nah, Ustadz, kalau seandainya kepalanya botak, Ustadz, profesor, ya, tempat tumbuh rambutnya di sini nih, boleh nggak sujud begini? Nggak boleh. Nah kan tempat tumbuh rambut di sini, ya. Tapi kalau orang sudah nggak normal, ikutin aturan orang yang normal. Normalnya itu kurang lebih 4 jari kita. Ya, ente dari mulai telunjuk sampai kelingking, tempelin di atas alis, itu jidat ente. Sesuai dengan tangannya masing-masing. Coba aja. Kalau anak naruh tangan anda di tangan Yadi, itu mungkin nggak sesuai sama jidatnya. Ya, tangan Jani begitu. Tapi kalau saya dengan tangan saya sendiri, no. Coba Jani pakai tangan sendiri, Jan. Nah, kan 4 jari. Normalnya 4 jari orang. Nah, kalau udah lewat dari 4 jari, biasanya udah nggak normal. Bisa segini nih, segini kepala. Wah, Ustaz, jidat saya nih sampai segini, Ustaz. Yo, rambutnya baru di setelah 8 jari, berarti udah nggak normal dah. Ya, berarti ente udah kebanyakan pikiran. Ya, udah jadi profesor, Jai. Ya, profesor. Kalau profesor botak enak, ilmunya banyak. Ini botak utang, utangnya banyak. Ya, mikirin utang nih botak. Nah, jadi patokannya itu kalau jidat harus terbuka. Selain jidat, ya, hidung anggota sujud bukan, mu'tamad bukan. Hidung yang mu'tamad bukan anggota sujud. Anggota sujud cuma 7. Jidat, jari tangan bagian dalam, dengkul, dan jari-jari kaki bagian dalam. Ya, ingat nih, jangan sampai salah. Dengkul. Ya, kalau jidat wajib terbuka, dengkul, ya, tutup karena dia bagian dari aurat. Ya, tutup. Kemudian kaki dan tangan sunnahnya dibuka, ya, tidak ditutup. Kalau ditutup tanpa uzur makruh. Sholat pakai sarung tangan, sholat pakai kaos kaki tanpa uzur makruh. Jadi 7 anggota tubuh ini beda-beda. Yang jidat wajib dibuka, kaki dan tangan sunnah dibuka, ya, dengkul ditutupin. Paham? Paham ya? Nah, kemudian hidung di mazhab kita pendapat yang kuat bukan bagian dari anggota sujud. Tapi ada sebagian pendapat ulama mengatakan hidung bagian dari anggota sujud. Oleh karena itu, karena ada khilaf, maka kita dianjurkan kalau ada khilaf menempelkan hidung, ya, dan waktu nempelinnya berbarengan dengan menempelkan jidat, tidak berurutan, ya. Jadi bukan berarti gini, jidat dulu, ya, jangan begini, jidat terus hidung, enggak, ini bareng. Ketika nempel jidat, nempelin hidung, walaupun pesek sepesek-peseknya sunnah tempelin, ya. Kalau pesek, kalau kayak Jaya kan masih bangir, masih mancung, masih gampang. Cuma kalau kayak Yati pesek, ya, itu kan antara hidung sama bibir kan sejajar. Gimana tuh, Ustaz? Tempelin, ya. Kalau kita kayaknya nggak pesek-pesek banget, ya, ya lumayan lah, walaupun nggak mancung juga, nggak mancung sih kagak, cuma nggak pesek banget, masih ada tulangnya dah. Gitu. Ada orang nempel gitu, kayak jambu bol gitu, ya, tempelin, ya. Jadi Ustaz jangan ghibah kan, dia udah emang pakai nama Yati pesek, dia sendiri yang mengorbitkan, ya nggak masalah. Kecuali kita ngomongin pesek orang yang dia nggak demen disebut pesek. Misalnya Jaya mancung, saya bilang, pesek lu Jay, ya. Dia kesel bilang pesek. Hatta misalnya Jaya pesek, misalnya doang nih. Jaya pesek dan dia malu disebut pesek. Saya sebut Jaya mana? Jaya pesek. Kesel dia, ghibah itu. Tapi kalau kayak Yati pesek, Ustaz nggak boleh nyebut Yati pesek, apa? Ghibah? Nggak ghibah, karena dia yang sendiri pakai nama itu. Berarti dia nggak malu disebut pesek, jadi nggak masalah. Paham kira-kira? Kalau seumpama kita kan pakai sorban, terus ketika sujud itu ngalangin. Nah, itu juga tadi dibahas tuh ya, sorban. Jadi termasuk syarat sahnya sujud, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang ikut dengan gerakan orang yang sholat. Ya. Natif, ambil sorban, Natif. Yang atas tuh, yang coklat. Iya. Kaki, tangan enggak?
Dilebarin dong. Kan sejajar sama ini. Jari jemari rapat, jari jemari rapat. Nah, kalau sholat di atas sorban, ya, karena saya pakai sorban begini. Hati ini ya. Coba saya panjang masalah. Nah, begitu habis i'tidal nih mau sujud, ya. Allah, ternyata sorban saya ke sini. Allahu Akbar gitu ya. Misal ke sini sorban saya. Lalu saya sujud di atas sorban saya. Ini sorban, kalau saya duduk ikut gerak. Kalau saya diri ikut gerak. Nah, berarti saya sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan saya. Ini sujudnya nggak sah. Paham? Gimana Ustaz biar sah? Waduh, saya sujud begini nih. Kalau saya bangun, maka saya nggak sah sujud saya. Jadi gimana? Turunin sejadahnya, apa sorbannya? Jatuhin. Jadi nggak ikut kita lagi udah. Jadi terpisah dari kita. Ini sah. Paham? Jelas ya? Untuk lebih jelasnya itu buka di kajian Nurul Yakin tadi subuh. Syarat sahnya sujud. Ya, ada 7. Bagaimana kalau pakai masker? Ya, dalam fikih itu makruh sholat menutup muka. Hatta perempuan. Perempuan lagi sholat kan sebenarnya perempuan itu di madzhab kita pendapat yang kuat itu auratnya seluruh tubuh termasuk muka dan telapak tangan. Ini pendapat yang terkuat loh madzhab kita. Jadi kalau ada perempuan yang pakai cadar itu nanti jangan mencibir. Itu yang benar begitu. Justru kita yang harusnya malu, istri kita nggak bisa begitu. Ya. Kalau pendapat mu'tamad wajib dipakai cadar, pakai sarung tangan. Tapi buktinya mana kita, istri-istri kita? Kan enggak kan? Ya. Bahkan kalau kita suruh pakai dia ogah. Pakai mah, ya, pakai bun, enggak. Malu, nggak biasa. Ya. Sebenarnya pendapat yang mu'tamad ini kita jujur aja, ya nggak usah kita tereng-terengin. Pendapat di madzhab Syafi'i yang terkuat, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, termasuk muka dan telapak tangan. Nah sekarang gimana istri-istri kita tuh, anak perempuan kita, adik kakak kita gimana itu? Nah di madzhab kita ada pendapat kedua. Ini pendapat lemah tapi dipakai. Ya. Pendapat kedua mengatakan aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini pun disyaratkan inda amnil fitnah. Ketika aman dari fitnah, nah, ya, aman dari apa? Jadi pembicaraan orang, aman dari apa? Penglihatan laki-laki, itu fitnah itu, ya. Nah, jadi sekarang orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i umumnya dalam urusan aurat perempuan sebenarnya itu ikut pendapat yang lemah, dan ini pendapat di mazhab Imam Abu Hanifah, ya, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Mazhab Imam Abu Hanifah begitu. Jadi kita mazhab Syafi'i terkadang prakteknya mazhab lain, Hanafi gitu ya. Ala kulli hal, tapi di mazhab kita ada pendapat begitu. Jadi tetap ikut pendapat mazhab Syafi'i tapi pendapat yang lemah. Habib Hasan dulu pernah pesan kalau dakwah di Indonesia ya kepada perempuan-perempuan Indonesia, mereka sudah mau tutup aurat, udah pakai jilbab, pakai baju panjang, pakai kaos kaki, udah cukup. Enggak apa-apa. Kalau mereka nggak mau pakai cadar, nggak mau pakai sarung tangan, udah nggak apa-apa, cukup. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau kita bisa istri kita suruh pakai cadar, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, wah ini lebih afdol lagi. Itu yang benar sebenarnya. Ya. Yang umumnya susah banget dibilangin. Kalau muka sama telapak tangan mungkin mereka udah oke lah. Ya, mereka pakai jilbab, pakai baju banyak udah oke. Cuma masalahnya kadang yang sering perempuan kurang ini kaos kaki. Kaos kaki susah banget dibilanginnya. Kadang saya bilangin istri sendiri, saya juga ribet gitu. Saya bilang, ya ribet di dunia, tapi mau ribet di dunia apa ribet di akhirat? Di akhirat dibakar tuh kaki, buka-buka liatin orang. Ya, ini istri kita bilangin tuh, dan itu amal balwa. Ibu-ibu pengajian bahkan, ibu pengajian nih nenek yang muda yang tua nggak pakai kaos kaki. Kebanyakan ada yang pakai, tapi kebanyakan enggak. Nah ini bilangin tuh, ya. Kalau bagus udah aman, dia istri udah nggak ada. Ini kalau dia nikah lagi, ini bilangin istri yang berikutnya. Nanti dengar lagi dekat-dekat siapa gitu ya, kadang-kadang katanya gitu. Yang kedua ini biar jadi ya kan ya, ibadah namanya. Ya. Soalnya orang kalau ibadah nggak punya istri, itu pahalanya lebih kecil dibandingkan orang ibadah yang punya istri. Kata Rasulullah kan begitu, 2 rakaat dari orang yang sudah nikah
itu lebih baik, pahalanya lebih besar, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan orang yang sholat yang nggak punya istri. Kayak Diki nih, Nazif, Zudi, Agus, orang-orang susah ibadahnya paling dikit ini. Kalau Bang Agus berarti beda lagi tuh, Mas. Ini balik jomblo lagi ya. Makanya Imam Abu Hanifah itu dalam riwayat beliau itu ketika istrinya meninggal dunia, belum dikuburin, lagi disiapin nih, lagi mau dimandiin, langsung bilang sama murid-muridnya, tolong cariin saya jodoh, tolong cariin saya istri lagi. Sampai murid-muridnya kaget, Tuan Guru, ini kan istrinya belum dikuburin, kok udah mau kepikiran kawin lagi? Apa jawabannya? Jawaban dia bagus banget. Saya nggak ingin satu hari dari hidup saya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh kata Rasul, an-nikahu sunnati. Kalau istri udah meninggal berarti saya udah nggak nikah lagi. Saya nggak pengen dalam satu hari ada hari saya nggak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi besok bagus saya segitu, ketika istri lagi dimandiin, saya mau nikah lagi hari ini. Nggak bagus, udah gatal banget, bukan gatal, ngikutin sunnah. Nah itu benar. Cuma kadang sekarang kawin lagi bukan ngikutin sunnah, emang pengen, emang ngancem, wah gue mau nambah kagak bisa, ya kan? Bini galak banget, mau nambah kagak bisa, begitu mati, alhamdulillah gue kawin lagi hari ini. Itu benar ngancem namanya. Niatnya nggak bagus. Nih niatnya memang niat ikut sunnah. Oh bagus. Jadi bagus kita doain biar cepet dapat lagi. Jaya tuh teman kita, biar jaya lagi dapat jodoh lagi. Yang belum pada nikah Zudi, Maulana, ya Allah kesian, miskinun itu Rasulullah. Man laisa lahu zawjun, bilang sini bi, belakang bi. Ya, sungguh miskin orang yang hidup sendirian, dia nggak punya pasangan hidup. Miskin ente. Ya, biar kata duit banyak tapi nggak punya istri, miskin. Ya, sian. Makanya saya kalau ngeliat Bang Agus, Jaya, Zuhdi, Maulana sedih ya. Orang-orang susah, orang miskin tapi ya, nggak punya bini. Ya, cari bini Jai, ya. Mau sampai kapan sendirian cari bini? Mau gimana ke, yang penting ada lobangnya, ada gitu aja dah. Ya, yang ini solehah, nggak usah yang muluk-muluk, ya, yang bisa nerima kita apa adanya, ya, bisa nerima apa adanya, jangan yang bisa nerima ada apanya, jangan. Abang ada apanya bang, punya apa bang, nah, itu juga jangan begitu. Tapi bini yang bisa nerima kita apa adanya, dan ini nggak banyak yang bisa begitu, ya. Saya kalau tahadus bin nikmah, saya pikir istri saya termasuk yang begitu tuh, ya, orang dia bontot. Bapaknya orang ada, orang tuanya dapat ustadz yang penghasilannya waktu pertama nikah sebulan cuma 350.000 dengan cicilan AC dan TV 700.000. Itu saya ingat banget. Saya bilangin sama dia tuh, abang punya cicilan 700.000 deh, gaji abang ngajar di pondok dikasih Bang Fauzan 350.000, mau apa enggak? Pertanyaan dia waktu itu, terus kita makannya gimana ntar? Gitu waktu dia. Pertanyaan dia gitu. Saya bilang nggak tahu, Bismillah aja. Gitu jawab saya. Ya udah, mau lagi Jai. Itu istri yang bisa nerima apa adanya. Alhamdulillah, ya, berkahnya nikah. Ya, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, kata Allah. Ya, fa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahlah kalian, kata Allah. Nikah, kata Allah, jangan jomblo, nikah, ya. Kalau kalian nikah dalam kondisi fakir, serba kekurangan, nanti Allah kasih kecukupan, berkahnya nikah. Oh, kita pas sudah nikah kan berasa, ya, bisa punya TV, punya AC, punya kulkas. Dulu bujangan boro-boro beli gituan, nggak punya apa-apa kita. Ya, jangan yang begitu, yang nyampur sama mertua kayak saya dulu. Ya, mau beli apa-apa itu mikir. Ya pertama naruhnya di mana, ya kan? Dia udah punya piring, udah punya sendok, udah punya. Kalau kita beli, ngapain sih pakai aja ngapa yang ada gitu. Jadi mau beli kita mikir-mikir. Tapi begitu nikah kita misah, pikiran tuh, iya kan, berasa itu. Ya. Sampai begitu nikah, saya berasa suara, ya, pulsa habis, tit. Saya kaget pertama, suara apaan itu ya? Ternyata token habis. Baru itu saya isi token di sini. Biasanya bayar listrik sama mertua, setor mertua nih bayar listrik. Ya, ini bunyi token, apaan tuh ya? Tahu-tahu listrik mati. Waduh, kok mati? Saya telepon PLN saking begonya gitu. Pak, ini listrik saya mati Pak, tapi sebelah kagak ada yang mati gitu. Apa konslet ya Pak? Kata orang PLN, ntar kita datang gitu ya. Saya konfirmasi dulu, ntar kalau perlu saya datang. Datangnya lama, saya datang tanya tangga tuh. Pak, mati nggak Pak? Enggak, ini mati. Kok mati saya?
pulsanya ada nggak? Wah, pulsa. Pulsa. Coba lihat pulsanya. Oh iya, 0 pulsanya. Aduh, bikin malu gak pernah kasih token ini. Ya kan? Di rumah kita kan abodemen gitu kan ya, bayar gitu. Ini kagak titit. Aduh. Pernah dulu malam jam 1 mati. Ya Allah, setengah 1 mati. Waduh. Bang, kenapa kok mati, Bang? Lihat keluar, yang pada nyala. Wah, token habis nih, ya, token habis nih. Kita beli pakai m-banking lagi nyadet. BCA nggak bisa, Mandiri nggak bisa. Gimana ini, gimana? Ya, sabar dulu. Biasa berapa jam, Bang? Ya, jam 2 dah. Bener, jam 1:30. Coba lagi, baru bisa isi token. Masya Allah. Tapi begitu, nikmatnya nikmatnya pernikahan tuh. Ngerasain sekarang nih. Bisa punya dispenser, ya meja makan walaupun nyicil kebayar pelan-pelan dah, ya punya walaupun nggak bagus-bagus banget bisa lah punya, ya. Jadi kalau kita nyampur, apalagi nggak nikah, ya, nikah nyampur susah punya apa-apa, apalagi nggak nikah, ya nggak pikir punya macam-macam lah, ya. Makanya kata Nabi miskin, ya. Jadi yang belum nikah, ayo buruan nikah kalau emang udah waktunya, ya. Agus ya udah, cuma dia udah ini kan duda ya. Nambah lagi Agus, nggak apa-apa Agus. Ini saya ngomong beneran ini, niatin buat ibadah. Ya, mau orang poncol kayak boleh, orang mana boleh. Dasar tanya soleh dah tuh. Ada nggak janda? Kayak banyak di situ pengajian janda tuh banyak tuh ya. Cari yang cocok sama kita. Atau mencari yang perawan boleh juga di Parung, ya di Bogor banyak tuh, di Jawa ya. Nyari yang Diki boleh Diki ya. Yang Diki kayaknya udah nggak pikiran nikah dia, ibadah aja udah ya. Baik, sampai sini jelas nih cara sujud ya. Jadi kata Imam Ghazali, ini jam berapa? Oh 9:30 ya. Baik, tunggu dikit lagi deh ya, dikit lagi kita baca cepat. Lalu pertama letakkan dengkul kita, kemudian kedua tangan kita, summa yadaika summa jabhataka maksyufatan, lalu letakkan jidat kamu terbuka ya, terbuka nggak ada penghalang apa-apa. Makanya kalau lagi sujud pakai peci jangan begini ya. Kadang perempuan pakai mukena begini nih, ya. Apalagi kalau sinetron lagi acting sholat begini mukenanya. Ini mana sujudnya? Nggak sah, ya. Kemudian wadu anfaka, dan letakkan hidung kamu terbuka juga nih, terbuka. Kenapa? Karena kalau ditutupin makruh. Kalau jidat ditutupin nggak sah, hidung ditutupin, muka ditutupin makruh. Makanya orang yang pakai masker di zaman kayak model sekarang nih, masker sekarang udah kayak baju gitu ya, kemana-mana kalau nggak pakai masker kadang ada yang ngeliatin ya. Saya kalau ada orang itu saya liatin lagi biar penasaran, gede banget orang kayak. Apalagi ini masjid kita nih, masjid Perumahan Pondok Hijau masih jaga jarak. Berapa kali murid saya tuh kalau sholat di situ nggak pakai masker sama kayak gurunya ya, disuruh ke depan, disuruh keluar, Pak ini Pak ambil masker dulu, saya pakai masker gitu. Ya masih begitu ya. Kalau sholat karena pakai nutup muka itu makruh, maka saya sarankan semua jamaah ahbab dan jamaah saya yang lainnya, kalau sholat buka maskernya. Di luar sholat Anda mau pakai masker silakan, mau lapis 3, lapis 5 bodo amat, itu senente, pengap itu ya. Tapi sholat buka, ketika sholat buka. Di masjid ini, oh berarti ini kalau ketemu pengurusnya kali, atau takut sama ente kali, ya. Ngeri. Yang bisa disembur di situ. Oh iya beda mati berarti. Nanti masya Allah berarti. Ya, udah nggak suruh pakai masker, sholat depan belakang imam, syekh. Ya. Mungkin lihat auranya beda gitu. Ya. Terus disuruh doa nggak? Disuruh doa, pimpin doa? Enggak, Oh enggak. Saya nggak mau di belakang imam. Oh enggak mau. Takut suruh doa. Padahal tuh disuruh baca doa di situ tuh. Dia nggak mau, ya. Suruh doa, ya. Makanya kalau ada orang nyuruh doa, dik, ente doanya pelan-pelan aja sampai nggak kedengaran suaranya. Di ujungnya Robbana atina ada kenceng dah tuh, ya. Kalau nggak apa lah, gitu dik. Ya, jadi di situ masjid, makanya anak jujur aja anak masih belum serak ke masjid sini ya, karena begitu jaga jarak. Lebih nyaman kayak Nurul Yakin ya, masih kita sekarang alhamdulillah daerah kita saya dulu di situ tuh ya, itu udah pada rapat semua sekarang alhamdulillah, udah nggak jaga jarak dan udah mulai sebagian nggak pakai masker alhamdulillah dah. Ya, anak ahbab nggak ada pakai masker, kalau pakai masker saya copot tuh ya. Copot nggak jadi sini, copot nggak usah pakai masker gitu, ya. Saat ini mau pakai di luar gitu ya.
Nah ini, jadi hidung buka, ma'al jabha, letakkan hidung kita berbarengan dengan letakkan jidat. Wajah fi mirfaqaika an jambaika, lalu renggangkan sikut kamu dari lambung kamu. Jadi sujud jangan begini, renggang gitu, ya, direnggangkan. Ini ingat direnggangkan kalau bisa dengan dibuka secara lebar, karena Nabi begitu. Nabi kalau sujud dibuka lebar sampai anak kambing bisa lewat, gini, tuh, gitu ya. Jadi bisa lewat tuh. Ini kalau jadi imam atau sholat sendirian. Kalau berjamaah, lihat kondisi. Kalau bisa silahkan, kalau enggak jangan, ntar berantem. Ya, Jaya mau begitu, Ojan mau begitu, Jani begitu, aku sikut-sikutan, apa? Jangan, jangan berantem dalam sholat. Ya, ini kalau memungkinkan. Ini kalau laki, kalau perempuan rapetin, ya. Kemudian wa aqilla, ya, situ ya. Wa aqilla, kemudian angkatlah batnaka, perut kamu, an fakhidaika, dari paha kamu. Jadi antara perut sama paha jangan nempel. Jangan sujud begini nih, sujud nih. Nih, ini paha sama perut nempel. Tapi nah, angkat jadi dia misah. Enggak kena perut, enggak kena paha perut kita. Dipisahin, ya. Diangkat perut kamu dari paha kamu, ya. Wal mar'atu la taf'alu dzalik, tapi perempuan jangan. Kalau perempuan beda. Perempuan itu tangannya dirapatin ke lambung. Ini. Terus perutnya nempel ke paha. Jadi dia enggak begini dia. Ini. Nah, ini perempuan tuh. Beda sama laki-laki, enggak disamain, ya. Paham? Nah, ini kalau begini nih, ntar ada di sini nih, ya. Nah, ntar ada nih, ya. Sebentar. Wa aqil batnakan fakhidaika wal maratu la talafadhu dzalik. Kemudian wala tafrush, dia. Wala bisa tafrush, wala tufrish bisa juga. Wala tufrish dhira'aika 'alal ardi. Belum ya. Wada' yadaika 'alal ardi hadwa mankibaika. Letakkan kedua tangan kamu di atas tanah sejajar sama bahu. Nah, tadi saya bilang nih, sejajar sama bahu. Bu. Sejajar. Enggak di sini, enggak di depan, enggak di sini. Ini sejajar sama bahu. Ya. Lalu wala tufrish dzira'aika 'alal ardi, jangan kamu hamparkan kedua lengan kamu di atas tanah sebagaimana anjing kalau menghamparkan tangannya. Jadi jangan begini sujud nih. Anjing lihat anjing kalau lagi pengen duduk begini. Ya, begini. Ya. Ini jangan. Ya, makruh begitu tuh, ya. Wa qul, dan ucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, ya. Salasan sebanyak 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au asyran atau di situ 10 kali, ya. Tadi yang sebelumnya isyrin, ya. Kalau yang ruku sama enggak tadi? Salasan sab'in wa isyrin, 27 malah di sini. Kalau ini Imam Ghazali, ya, baca 3 kali atau 7 kali, au asyran atau 10 kali, in kunta munfaridan, kalau kamu sholat sendirian, ya. Kalau sholat sendirian silahkan manjangin, tapi kalau jadi imam jangan. Kalau makmumnya nggak ridho dipanjangin, kita jangan lebih dari 3 aja, ya. Cuma kalau misalnya ahbab sepakat, kita sholat saya agak lama, ya, tasbihnya 27, siap Ustaz. Ruku 27, siap Ustaz, terserah Ustaz aja, cara gitu. Nah, kalau pada ridho nggak apa-apa, cuma kalau nggak ridho nggak boleh, ya. Taib. Tsumma rfa' ra'saka minas sujud, wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena sepertinya ini Agus sudah siap-siap dengan menu yang ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan Fatihah. Cukup, ya? Cing, silakan. Allahu Akbar, tangannya mau taruh tangan diputer. Allahu Akbar. Ini nggak ada nih. Saya belum nemu di kitab yang saya baca, Allah Al-Fahimu saya belum cukup, ya. Cuma di kitab sampai Minhaj pun nggak menjelaskan itu. Jadi sunnahnya itu nggak pakai puter-puter tangan, biasa aja. Allahu Akbar, taruh. Jadi nggak usah Allahu Akbar. Apa ini? Nah, kalau meletakkannya agak miring ke kiri, itu ada pendapat. Jadi naruhnya ada yang bilang di tengah, ya. Ada yang bilang miring kiri sedikit, ya, karena ini bagian hati, bagian jantung. Gitu.
ada pendapat begini, ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Tangannya menggenggam begini, satu di atas, satu di 4 di bawah. Ada riwayat satu di atas, 2 di tengah, 2 di bawah. Ini, ya. Antum mau pakai yang mana boleh, silakan. Jasing, ya. Jadi kalau yang di kiri ada, cuma kalau muter nggak ada, yang diputar. Mau gimana ya, Pak? Itu kalau misalnya dia meninggal keluarga gitu, terus satu liang gitu Ustaz, itu caranya gimana Ustaz? Kalau emang kemarin kan kalau yang kemarin yang di sini kan dia pakai peti. Iya, iya. Itu juga nggak tahu sih itu gimana, itu boleh apa nggak pakai peti. Terus Sebenarnya kita ini pertama nggak boleh pakai peti kalau nggak ada udzur, ya. Kecuali udzur, misalnya tanahnya basah dan merusak mayit, itu pakai peti nggak apa-apa, ya. Hatta selevel presiden sekalipun nggak ada peti, ya. Nah, taruh misalnya maksa pakai peti. Pertanyaan kedua, dia diarahkan ke kiblatnya wajahnya. Orang kalau peti kan begini, sedangkan kiblat sono. Makanya kalau kita di liang lahat, kalau kita masukin mayit di kubur itu kan dimiringin, dibuka kain tali pocongnya, pipinya dibuka nih, ditempelin ke tanah. Kalau bisa, kalau nggak nempel dipakai bikin tanah dibuletin, tempelin sini, ya. Di arah ke kiblat. Pertanyaan saya, kalau di peti, pertama peti nggak boleh kalau nggak ada uzur, ya. Yang kedua, diarahkan ke kiblat apa enggak? Itu yang jadi masalah, ya. Kalau nggak diarahkan ke kiblat, nggak boleh, itu dosa begitu, ya. Lalu satu liang lahat ini kalau ada uzur nggak masalah, kayak waktu lagi tsunami, ya. Kalau juga atau liang libet, ya, bikin panjang semua, itu ada pendapat ulama membolehkan selama dipisah dengan dipisah laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, atau yang mahram kayak misalnya suami istri, ada yang membolehkan. Seingat saya gitu, wallahu alam, saya takut salah jawaban. Cuma kalau peti, ya, pakai peti itu sebenarnya nggak boleh kecuali tanpa uzur. Kalau uzur boleh, ya. Dan tetap di peti itu sebenarnya diarahkan ke arah kiblat. Kan rata-rata enggak tuh, ya, kan peti begini posisinya tuh, ya, nggak ke kiblat, itu, ya. Jadi kita yang kaum muslim yang normal, yang tahu syariat, ya nggak usah pakai peti, nggak usah gaya-gayan. Biar kata orang kaya juga nggak usah pakai peti, ya. Tetap aja pakai liang lahat, ya. Tetap liang lahat. Jelas, ya? Kalau nggak pakai peti kenapa? orang nggak liang itu gimana? Maksudnya caranya apa? Yang satu terus dikubur dulu sebagian, terus nanti sebagian satu. Dua mayat dalam satu kubur. Saya lupa itu jawabannya. Itu ntar saya lihat dulu. Seingat saya sih, kalau yang bukan mahram dalam satu liang lahat itu nggak boleh. Orang lain, misalnya cowok sama cewek pacaran, kecelakaan, kira orang tuanya mayat ini udah satu liang berdua, dia matinya bareng, ya, kuburin bareng, nggak boleh itu, ya. Tapi kalau masih mahram masih boleh, ya. Cuma masalahnya ntar posisinya gimana itu kan, ya. Liang lahatnya, kalau pakai lahat agak susah karena lahatnya kan di samping kuburan. Kalau sebelahan nggak bisa, yang bisa mungkin kalau pakai syak itu bikin lubang di tengah-tengah kuburan. Jadi kalau lahat itu di samping, ya. Kalau syak itu ini kuburan, di tengah-tengahnya dibikin lubang buat lahat. Nah, ini mayat masukin ke sini, bukan pakai peti nih, mayat masukin ke sini nih, lalu ditutupin lagi pakai papan, baru diuruk. Tetap diarahkan ke kiblat. Nah, ini bisa nih, misalnya kuburan segini, bikin syaknya dua, nah, satu buat suaminya, satu buat istrinya, tetap diarahkan ke kiblat. Kalau yang kejadian kemarin itu kan pakai peti, ya, pakai peti, dan saya nggak tahu daerah kiblat apa enggak itu. Bahkan termasuk uzur boleh menggali kuburan orang yang sudah dikubur apabila lupa mengarahkan wajahnya ke kiblat, itu boleh digali lagi, ya, karena hukumnya wajib tuh arah kiblat, ya. Paham? Maul? Ya, sebentar untuk lebih pastinya saya lihat masa dulu di kitab gimana hukum nguburin mayat, dua mayat dalam satu liang lahat, ya. Ada lagi mau nanya? Jadi berzina tapi nggak bisa dicopot gitu. Ya. Iya. Dia berzina tapi nggak bisa lepas kemaluannya. Emang pernah kejadian katanya? Benar? Pernah kan kejadiannya? Digilat di mana? Itu udah copot sekarang? Bercanda. Maaf, bercanda. Ya. Enggak, dia katanya berzina, ada orang berzina, lalu kemaluannya nggak bisa copot dan mati kan ya? Mati nempel gitu. Ya Allah. Ini gimana ini? Ya.
Allah alam itu. Kalau ditarik potong, kita kan kalau mayit apa udah mayit nggak boleh sakitin, ya nggak boleh sakitin mayit itu. Termasuk ya gunting kuku aja gunting kuku atau nyabut gigi itu nggak boleh, kecuali giginya emas, baru itu kan warisan. Kalau gigi palsu nggak bisa copot, sakit, terus harus dengkek sampai kalau kita masih hidup dipaksa sakit, jangan, biar aja udah ya. Nah itu jadi masalah juga tuh, gimana kalau kejadian zina itu nempel kemaluannya, masa dikuburin bareng-bareng? Enggak juga, belum ngafaninnya gimana ngafaninnya ya ala kulli hal tuh gimana tuh saya nggak paham juga, Allah nggak tahu jawabannya ya. Mungkin dalam kondisi begitu wallahu alam ya, mungkin diperbolehkan untuk dipisahin dengan cara mungkin apa dioperasi segala macam, karena kan dia bukan mahram. Terus gimana cara ntar mandiinnya, masa digabung mandiinnya ya, cowok cewek kan nggak mungkin juga gitu. Mungkin itu uzur untuk melakukan operasi dipisahin mayit itu untuk menjaga kehormatan dia juga, kan malu ntar ya di kudung batang cuma cukup segini, dia nggak muat, kudung batangnya dua orang ini kan malu ya. Jadi walau mungkin uzur untuk dipisah deh, dioperasi begini ya. Apalagi tadi jadi nggak jadi bergerak dalam sholat 3 kali berturut-turut gerakan besar batal, kurang dari 3 nggak batal. 1 gerakan saja dalam sholat niatnya la'ab, abas atau la'ab, main-main bercanda, batal walaupun 1 gerakan, walaupun gerakan kecil, nggak harus gerakan besar. Kayak misalnya ngedipin mata ada cewek lewat gitu ya, nah, itu nggak boleh, batal tuh sholat itu ya. Atau teman kita lewat, kita kesel sama dia, kayak anak muda sekarang kan gitu. Wah ini apa istilah fakir apa ya, kan kasar nih begini nih ya, ini gerakan begini batal ya. Bagaimana kalau kita sholat anak kita bercanda, takut ganggu jamaah lain, kita pegang dia supaya nggak main-main, boleh nggak apa-apa. Itu bukan main-main dalam sholat, itu ada maslahat dalam sholat. Karena kalau kita biarin dia kabur-kaburan, dia berisik ya, kita pegangin biar dia diam, itu nggak apa-apa ya. Bukan termasuk main-main dalam sholat, jelas. Atau misalnya anak kita teriak-teriak depan kita lagi sholat nih di masjid ya, kita jadi imam atau lagi jamaah ya, terus mukanya ngeliat ke kita pelototin, maksud suruh diem, boleh nggak? Boleh ya, nggak masalah ya. Atau misalnya juga kita lagi sholat, istri kita mau pamit mau ngaji, kita lagi sholat duha, bang sholat ya, ngaji bang ya, berangkat ya. Nah itu nggak apa, bukan main-main tuh, ada hajat namanya ya. Karena kan istri boleh keluar rumah setelah izin suami, kalau belum izin nggak boleh ya. Sekarang kita lagi sholat nunggunya lama, udah gitu sholatnya lama lagi, baca sejus ya, kan nunggunya lama dia, keburu habis pengajiannya ya. Kita kasih isyarat aja ya, jelas. Jadi ada lagi mau ada gitu nggak? Kalau misalnya dia meninggal kecelakaan mungkin dibunuh, bisa dibilang kayak dia udah bebas, maksudnya dalam keadaan mati baik gitu. Jadi kan ada yang kayak mau tahu tuh kayak pernah baca juga kecelakaan itu kayak udah matinya. Ya, bahkan di antara yang dapat predikat mati syahid itu mati sakit perut, mati jatuh dari tebing jurang, mati ketabrak sesuatu ya, tertimpa sesuatu. Mungkin kecelakaan itu bisa jadi termasuk itu ya, bisa jadi termasuk itu. Mati sedang mencari ilmu, mati karena kangen menahan rindu sampai meninggal dunia ya, rindu sama seseorang ya, mati dalam kondisi wabah ya. Nah itu gimana Ustadz kalau orang yang kayak kita bicara kemarin, artis lah itu ya, Vanessa Angel meninggal kecelakaan ya, kita nggak tahu gimana di alam akhiratnya. Kita berharap sih dimaafin sama Allah lah, dimaafin ya, mudah-mudahan sih husnul khotimah, kita doain sama, walaupun kehidupan dia kita taunya begitulah ya. Bahkan sama Habibana Rizik juga ada komentar yang nggak baik terhadap Habibana Rizik, tapi kita sebagai saudara seagama ya tetap mendoakan, mudah-mudahan Allah kasih husnul khotimah gitu aja. Kalau punya dosa mudah-mudahan dimaafin gitu ya. Cuma memang kata yang menganalisa gitu ya, yang ngikutin perjalanan Habib Rizik, orang-orang yang mencaci maki Habib Rizik ya, menghina-hina Habib Rizik, itu meninggalnya gak bagus maksudnya ya. Waktu itu yang supporter blok injek-injek mati ya, ini kecelakaan ada aja ya, Allah alam dah, apa itu satu azab dari Allah
siksaan Allah buat hambanya yang menghina kekasihnya atau menghina ulama, kita nggak tahu. Cuma sebagai saudara seagama kita tetap mendoakan mudah-mudahan beliau dan suaminya ya husnul khotimah, dimaafkan oleh Allah SWT. Itu aja dah ya. Yang kejelekan orang meninggal nggak usah kita sebutin, yang baik-baiknya aja ya. Kata Rasul, udzkuru mahasina mautakum wa kufu an musawihim. Sebutin yang baik-baik aja kalau orang sudah meninggal dunia, yang jelek-jelek tahan, sembunyiin gitu ya. Nah itu jelas. Kita tutupkan Fatihah. Nah, udah jam 10 kurang 10 tuh ya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semakin berhati-hati dalam menjaga sholat kita, lakukan sholat sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW, supaya pahala sholat kita sempurna sebagaimana yang dikerjakan oleh baginda Rasul SAW. Dan juga berharap mudah-mudahan kita istiqomah nih dalam majlis kita ini. Jadi sebulan sekali mudah-mudahan bisa kelegosok, sisanya kita kumpul di Masjid Nurul Yakin. Dan insya Allah ya, insya Allah kita ada, saya juga karena banyak yang minta ingin mengadakan maulid gabungan majalis. Hari ini tadi sore Habib Umar telepon, Fit, anak-anak kan nanya nama waktu itu pas lagi asma tuh, nanya nama buat majlis gabungan. Kita kan tiap bulan itu bikin majlis khatam Quran dan Ratibul Atas Asmaul Husna. Selama ini kita sebut dengan majlis Ahbabus Sholihin ya, tapi kalau kita fair-fairan juga yang datang gak cuma ahbab doang gitu kan ya, bahkan mungkin banyakan yang bukan ahbab. Nah, makanya saya waktu itu kepikiran bagaimana ada nama yang bisa menggabungkan semua majlis dengan satu nama yang berbeda. Ahbab berjalan dengan ahbabnya, Nurul Fatah dengan Nurul Fatahnya ya, Najmun Nabi dengan Najmun Nabinya. Cuma sebulan sekali kita gabung di majlis apa ini ya. Makanya saya nanya sama Habib Umar, Bib tolong cariin nama Bib buat majlis ya, majlis gabungan. Ini kan gabungan gak cuma ahbab ya, dari yang lain-lain juga gabung di sini. Tapi waktu pulang dari sini, tapi ya antara anak pikirin istiqoroh dulu katanya begitu. Nah tadi anda tanya, Bib udah kalau udah ada nama infoin Bib ya. Tiba-tiba kemarin nelfon, dia bilang, Fit, anak antara dua nih, kata Umar gitu. Kalau enggak Al-Barakah atau Uswatun Hasanah. Kenapa Al-Barakah? Al-Barakah kata Umar, Al-Barakah itu Fit masjidnya supaya penuh keberkahan, tak benar gitu. Nah, cuma anak kepikiran bagus ini uswatun hasanah juga, ya, contoh yang baik. Mudah-mudahan majlis jadi contoh buat kebaikan buat orang-orang, tak begitu. Mudah-mudahan doa ya. Ini mungkin diambil dari ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Habib Umar ingin majlis kita ini, majlis gabungan kita ini menjadi contoh suri tauladan kebaikan buat orang lain, sebagaimana Nabi kita Muhammad menjadi suri tauladan buat umatnya. Anda bilang, ente mau pakai yang mana, Hafid? Saya bilang, Hafid terserah Habib aja. Habib mau yang mana, Hafid ikut. Ya, kata Habib Umar, ini buat nama yayasan apa enggak? Enggak kali Bib ya. Kalau enggak, ya, ana lebih cenderung uswatun hasanah. Habib Umar itu. Jadi namanya Hafid, majlis uswatun hasanah, ya, majlis gabungan uswatun hasanah. Ya udah. Jadi kita punya nama majlis baru, majlis gabungan namanya uswatun hasanah. Jadi insya Allah nanti ya, karena maulid ini kita rencana mau bikin, nanti akan sebar draft ya lewat WA untuk pemberitahuan masalah maulid beserta ajakan berdonasi ya, sebagaimana biasa. Nanti jangan heran kalau isi draftnya itu majlis uswatun hasanah, karena kita gabungan dari semua majlis ya. Mudah-mudahan benar-benar Habib Umar yang milih ya. Kalau anak kita ini dalam tasawuf, kalau udah minta pendapat sama seorang guru, apalagi guru yang Allah kasih mata batin ya, itu harus taslim dalam segala kondisi. Begitu sunnahnya, begitu diajar, begitu adabnya sama guru ya. Kalau guru bilang A, B, walaupun kayaknya bagus ini Ustaz, kayaknya cuma enggak. Kalau guru bilang, kita bilang Hafid terserah Habib bilang Al-Barakah, Habib pakai Al-Barakah. Habib bilang uswatun hasanah. Ya, Umar, ana lebih cenderung uswatun hasanah, biar majlis ente jadi contoh kebaikan buat yang lain. Nah, mudah-mudahan doa guru nih, ya, doa guru mudah-mudahan majlis kita tambah kebaikan. Doain biar berkah. Kata Habib Umar, selama dibikin itu majlis dengan ikhlas, berkah. Allah gitu. Walaupun nggak pakai nama Al-Barakah, tapi berkah. Jadi kita punya majlis gabungan namanya uswatun hasanah. Jadi nanti kita pikirin nih logonya bagaimana di sini. Logo majlis uswatun hasanah. Baik ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang tadi kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana kita bikin maulid, mudah-mudahan dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Perkiraan maulid sekitar Januari
Jadi ayo saya ngajak ya, fair-fairan aja ngajak antum, saya pribadi ya, kalau punya rezeki ayo taruh di situ. Ya, ini bukan buat saya, bukan buat majlis kita, bukan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyenengin beliau. Ya, dengan kita ngumpulin duit kita bisa ngasih sembako, kasih makan ke orang-orang. Itu bagaimana senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berbagi kepada sesama. Rencana untuk waktu dan tempat saya belum pasti, tapi yang pasti insyaallah perkiraan saya Januari, kapan tanggalnya belum tahu. Masalah tempat juga belum pasti. Ada ide di Masjid Nurul Yakin. Ya, cuma kepikiran nanti bagaimana naruh sembako dan segala macam. Nanti kita pikirin dah. Di mana enaknya. Kalau perlu nyewa gedung misalnya. Wis keren banget ya. Nggak usah mahal-mahal, di hotel Amarosa aja tuh ya. Jeng, pakai keren lagi. Duitnya habis buat nyewa gedung doang. Kan jadi maulid itu. Maulid itu kagak ada. Tapi mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik hajat kita maupun dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في الباد وتناهي والحمد لله في الباد والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.